Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fairuz dengan nomor BP 1911022010 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Nah, pada saat sekarang kita akan mempelajari dasar-dasar penganggaran modal. Nah, apa sih definisi penganggaran modal? Penganggaran modal itu adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan di dalam jangka panjang. Dan seberapa pentingkah penganggaran modal? Nah, penganggaran modal itu penting dikarenakan ada 5 poin, yaitu yang pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama. Yang kedua, kesalahan dalam keputusan penganggaran akan menimbulkan kerugian besar. Yang ketiga, dana yang dikeluarkan akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, menentukan bentuk-bentuk aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, melibatkan pengeluaran dana. Seperti apa proses penganggaran itu? Nah, untuk proses pertamanya yaitu arus kas proyek diperkirakan. Dan yang kedua, risiko dari arus kas proyek ditentukan. Yang ketiga, arus kas diskonto dan menghitung present value. Yang keempat, memperkirakan arus kas proyek. Yang kelima, evaluasi menggunakan metode apakah proyek harus diterima atau ditolak. Nah, untuk penganggaran modal ini ada beberapa metode, dan metodenya ada 5, yaitu payback period and discounted, net present value atau NPV, internal rate of return IRR, modified IRR, dan probability index. Untuk yang pertama, payback period. Payback period itu merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh, berarti semakin kecil risiko. Maka rumusnya, investasi kas bersih dibagi dengan kas masuk bersih. Untuk contohnya, PT Sevlov merencanakan investasi untuk mengganti mesin lama yang dimiliki perusahaan, di mana PT ini memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama, mesin X seharga 11 juta, diperkirakan akan memberikan arus kas masuk yang bersih sebesar 20 juta per tahun. Mesin Y seharga 15 juta, diperkirakan akan memberi arus kas masuk bersih sebesar 40 juta per tahun. Sedangkan mesin lama dijual seharga 5 juta. Manakah pilihan investasi yang paling tepat? Maka ada perhitungannya. Terlebih dahulu kita akan mengurangkan harga mesin X dan Y dengan harga nilai jual mesin lama. Untuk mesin X 11 juta kita kurang dengan 5 juta, hasilnya 6 juta. Untuk mesin Y, harganya 15 juta dikurang dengan harga jual mesin lama 5 juta, hasilnya 10 juta, sehingga payback periodnya untuk mesin X 6 juta dibagi 20 juta, mendapatkan hasil 1/3. 1/3 tahun itu sama dengan 4 bulan. Untuk payback period mesin Y 10 juta dibagi 40 juta, sehingga hasilnya 1/4 tahun atau setara dengan 3 bulan. Maka mesin yang dibeli adalah mesin X karena memberikan waktu pengembalian lebih cepat. Lanjut pada discounted payback period. Nah, discounted payback period itu definisinya adalah rentang waktu oleh arus kas sebuah investasi yang didiskontokan dengan biaya modal untuk mengembalikan biayanya. Nah, untuk contohnya dapat dilihat dari tabel yang terdiri atas tahun, arus kas, present value yang 10%, nilai sekarang yang kumulatif. Nah, pada akhir tahun ketiga terjadinya kumulatif yang ke arah positif, maka discounted periodnya 3 tahun ditambah dengan nilai kumulatif di tahun ketiga 292,35 dibagi dengan nilai sekarang pada tahun keempat 512,25, sehingga 3 ditambah 0,57. Nah, 0,57 ini dibulatkan menjadi 0,6 sehingga mendapat 3,6 tahun.
atau setara dengan 3 tahun 6 bulan. Lanjut ke yang keduanya, net present value. Net present value itu tidak menggunakan teknik diskon cash flow atau DCF untuk memperhitungkan nilai waktu uang dari semua arus kas proyek. Nah, rumusnya dapat dilihat dari sini. Sigma CF per 1 tambah I pangkat T. Nah, CF itu arus kas dalam periode dan N jumlah periode. Lanjut ke contohnya. Nah, untuk contohnya, perusahaan Chevrolet berniat untuk menambahkan armada transportasi baru agar pendapatan perusahaan semakin meningkat. Arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Armada transportasi dibeli dengan cara meminjam pinjaman dengan bunga 10% setiap tahun, yaitu 120 juta. Maka net present value-nya adalah, nah sebelumnya kita harus mencari dulu. Diketahui di soal tersebut CP-nya 60 juta dan CO-nya 120 juta dan bunganya 10%. Maka NPV-nya sesuai dengan rumus C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 sehingga C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurangi dengan CO-nya 120 juta. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 54,5 ditambah 49,58 ditambah 45,7 ditambah 40,98 ditambah 37,25 dikurangi dengan 120 juta. Sehingga hasilnya 107,42. Jadi nilai dan present value atas tindakan tanah Mamula tersebut sebesar 107,42 juta sehingga hasilnya positif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.